acara Pas Ngopi Pengadilan Agama Sarolangun Ngobrol Podcast Informatif. Kali ini kita dalam tema seputar ZI bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Sarolangun, yaitu Bapak Ahmad Patrawan SI. Selamat sore Bapak. Sore. Kabar baik Pak? Baik. Jadi kita ulas terlebih dahulu. Kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang Pak ya. Biar kanti-kanti pas ngopi juga bisa mengenal Bapak lebih jauh lagi. Bisa kita lihat juga di biografinya informasi tentang Bapak yang sungguh luar biasa dari CPNS di tahun 2009 di Pengadilan Agama Sumeliat, kemudian sampai dengan perjalanan karir yang cukup panjang hingga saat ini di tahun 2022 menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Sarolangun. Nah, langsung saja Pak. Kali ini kan kita membahas seputar zona integritas. Nah, dalam menurut Bapak, salah satu tahapan selanjutnya setelah kita mendapatkan gelar WBK, selanjutnya itu WBBM. Nah, menurut Bapak, wilayah birokrasi bersih melayani itu tuh seperti apa Pak untuk pengadilan? Kalau wilayah birokrasi bersih dan melayani itu kan sesuai dengan Permenpan nomor 9 tahun 2019. Pada prinsipnya seluruh pemerintahan itu harus bersih. Pertama, kita telah melaksanakan kegiatan WBK, wilayah birokrasi bersih. Alhamdulillah di Pengadilan Agama Sarolangun ini WBK itu telah berhasil kita dapatkan pada tahun 2019. Kelanjutan dari WBK ini kita harus bisa melayani masyarakat dengan baik. Contohnya pelayanan di ruang PTSP itu di bagian pelayanan. Yang jelas kita akan melakukan pelayanan excellent service kepada masyarakat pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama Sarolangun. Nah, terkait WBBM itu sendiri di Pengadilan Agama Sarolangun itu Pak, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan gitu Pak untuk mempersiapkan mencapai WBBM itu sendiri Pak? Kalau untuk hal-hal apa saja yang akan kita lakukan untuk WBBM ini, pada prinsipnya itu telah kita laksanakan pada saat WBK kemarin. Jadi setelah kita mendapatkan WBK, itu kan tidak lanjut, kita harus melakukan review terhadap inovasi-inovasi yang telah kita laksanakan. Harus dikembangkan lagi inovasi-inovasi yang telah kita jalankan di Pengadilan Agama Sarolangun. Contoh, sekarang kita akan bekerja sama dengan pihak Bank BRI, insya Allah nanti akan kita laksanakan. Nanti inovasi tersebut memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahwa apabila masyarakat itu datang ke pengadilan akan mendapatkan buku tabungan 0 rupiah dan seperti itu. Kemudian juga para pihak pun, kita zamannya digital ya sekarang ya, karena zamannya digital otomatis semuanya harus elektronik dan ringkas ya, seperti azas dari sebuah peradilan, azas cepat ringan. Oleh karena itu nanti setelah para pihak itu selesai ya dalam berperkara, sisa panjar pun secara elektronik akan kita transfer ke rekening para pihak itu. Itu yang kita kerjasama melalui pihak POS. Inovasi yang terkait contohnya mengenai hitung panjar biaya perkara itu kan, jadi para pihak akan tahu berapa panjar yang akan disetorkan pengadilan. Itu kan implementasi dari WBK kemarin. Jadi memang kita harus pertama korupsi kita tinggalkan, jangan sampai ada lagi korupsinya. Kemudian pelayanan itu harus kita utamakan, apalagi berkaitan juga dengan undang-undang pelayanan publik. Mau tidak mau kita sebagai pelayan masyarakat harus mengoptimalkan pelayanan tersebut. Berarti WBBM ini kok ada rangkaian dari WBK, lanjutan dari WBK, itu ada di zona integritas langsung gitu Pak ya. Baiklah Pak, setelah kita udah menyiapkan rangkaian-rangkaian untuk mempersiapkan WBBM itu, nah WBBM ini sendiri dimulai itu dari kapan Pak? Apakah dari tahun sebelumnya atau? Kalau masalah pelayanan ini sebenarnya bukan dari tahun-tahun sebelumnya ya. Pada prinsipnya pengadilan itu hadir untuk melayani para pihak yang berperkara. Kalau dulu itu kan dari pola pindahannya adanya meja 1 di bagian pendaftaran perkara, kemudian meja informasi, meja pengaduan, kemudian ke kasir, itu kan
tempat-tempat memang bagian-bagian untuk melayani para pihak. Jadi bukan sekarang aja. Jadi memang pelayanan agama itu dari dulu mengimplementasikan pelayan sudah dari dulu. Akan tetapi pelayan-pelayan tersebut memang belum service excellent. Jadi sekarang kita akan mencoba yang terbaik sesuai dengan undang-undang pelayanan publik. Itu yang terpenting. Berarti tujuan utama dari WBBM ini sendiri adalah meningkatkan pelayanan dari yang sebelumnya biasa saja menjadi luar biasa seperti itu Pak. Iya. Lebih ringkas sesuai dengan zaman sekarang Zaman Pak ya. sekarang karena zaman digital. Iya, Nah, benar jadi sih. semuanya elektronik, digital, dan harus mengenai masyarakat. Nah, jadi kalau memang pelayanan itu tidak merugikan masyarakat, itu kan bukan pelayanan namanya. Intinya mempermudah pelayanan juga Mempermudah, Pak ya, meringkas semuanya. ya. Berarti persiapan kita khususnya aparatur pengadilan agama Sorong pun udah dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga di tahun ini pun harus ditingkatkan lagi dengan cara Wajib. menjalankan inovasi-inovasi yang telah dibuat gitu Pak ya. Iya. Menurut Bapak harapannya terhadap aparatur pengadilan agama Sorong untuk mencapai WBBM itu sendiri Pak, harapan Bapak dan pesan kepada aparatur pengadilan agama Sorong untuk mencapai WBBM itu di tahun ini Pak. Kalau harapan saya selaku wakil ketua pengadilan agama Sorong, yang pertama kita harus meningkatkan komitmen kita. Karena kalau mau tidak mau WBK, WBBM itu bukan hanya komitmen pimpinan, tetapi pegawai sampai teman-teman PPNPN itu harus berkomitmen untuk membangunnya. Jadi WBK itu bisa kita raih, WBM itu bisa kita raih kalau semua stakeholder itu bekerja, kan seperti itu. Kalau hanya sebagian atau segelintir orang yang bekerja, itu tidak akan tercapai semuanya. Kan seperti itu. Itu harapan saya. Yang jelas kami berharap juga yang kedua, PA Sorolangun di tahun 2023 ini mendapatkan predikat WBBM dari Kemenpan RB, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai hal tersebut. Itu yang ingin saya sampaikan. Berarti poin paling penting itu adalah komitmen bersama dan kerja tim Kerja tim, satu ya. tim, sehingga menghasilkan pelayanan excellent untuk Iya. para pencari keadilan. Baiklah, kanti-kanti pas ngopi, itulah rangkaian dari Kiat menuju wilayah birokrasi bersih melayani pengadilan agama Sarolangun. Semoga pengadilan agama Sarolangun dapat predikat WBBM di tahun 2023 ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Terima atas kasih. kesempatannya Ya. pada hari ini dan informasinya. Semoga bermanfaat bagi kanti-kanti pas ngopi sehingga tujuan kita tercapai semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.